Bagaimana cara menghindari pengaruh roh halus, setan dalam bermeditasi? Dalam bermeditasi, pada awalnya, seseorang hendaknya selalu berusaha untuk memusatkan perhatian pada objek konsentrasi. Misalnya, proses masuk dan keluarnya pernafasan. Dengan demikian, apabila terjadi penampakan, pelaku meditasi hendaknya tidak menghiraukannya. Ia harus tetap memusatkan perhatian pada objek meditasi. Dengan mampu memusatkan pikiran pada objek, maka secara bertahap segala bentuk penampakan dan gangguan akan lenyap dengan sendirinya. Namun, pelaku meditasi tahap lanjutan boleh mempergunakan kesadaran penuh untuk mengetahui dan mengamati adanya gangguan makhluk halus. Pelaku meditasi hanya mengetahui saja segala penampakan yang ada tanpa harus timbul rasa takut maupun benci. Dengan pengembangan kesadaran yang tinggi, makhluk halus itu pun akhirnya akan lenyap dan tidak mengganggu lagi. Namun, jika pelaku meditasi masih belum mempunyai konsentrasi maupun kesadaran yang cukup tinggi, maka ia boleh juga mengucapkan berkali-kali dalam batin kalimat "Semoga semua makhluk berbahagia". Kalimat ini adalah merupakan kalimat pemancaran pikiran penuh cinta kasih yang merupakan sarana ampuh untuk mengkondisikan agar para makhluk halus itu tidak mengganggu lagi. Dengan demikian, latihan meditasi dapat dilanjutkan dengan pikiran tenang dan damai, bebas dari berbagai penampakan. Nasib, apakah ada dan bagaimana cara menanggulangi kiat mengatasi nasib? Dalam pengertian Dhamma, tidak dijumpai istilah nasib, kodrat maupun takdir. Dalam agama Buddha lebih dikenal istilah kama dalam bahasa Pali atau karma bahasa Sanskerta. Dengan mengenal berlakunya hukum kama yang juga sering diartikan sebagai hukum sebab dan akibat, perjalanan hidup seseorang dapat diubah. Dasar pengertian hukum kama adalah mereka yang melakukan kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian, semakin banyak seseorang melakukan kebajikan, semakin besar pula kemungkinan dia untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini pula. Dengan demikian, seseorang yang ingin hidup berbahagia, ia harus memperbanyak kebajikan dengan badan, ucapan, dan pikiran. Sedangkan mereka yang telah hidup berbahagia, ia hendaknya tidak pernah bosan untuk terus menambah kebajikan agar hidupnya semakin bahagia. Sebagai contoh, bahwa perjalanan hidup seseorang dapat diubah melalui perbuatan atau kama. Yang harus ia kerjakan saat ini adalah kisah tentang seseorang yang dilahirkan dalam kondisi menderita akibat kekurangan materi. Apabila ia dalam kehidupannya mampu selalu memperbanyak kebajikan, maka kondisi penderitaan yang dialami mungkin saja berubah 180 derajat. Ia akan berubah total. Mungkin dengan berbagai kebajikan dan kejujuran yang telah dilakukan akan mengkondisikan ia mudah mencari kerja
dan mendapatkan kepercayaan. Dengan demikian, dalam waktu singkat, perjalanan hidupnya dapat berubah total. Mungkin saja ia menjadi orang yang lebih mampu daripada sebelumnya. Mungkin ia bahkan mampu mengajak orang tuanya hidup bersama dengannya. Tetapi sebaliknya, mereka yang terlahir dalam kondisi kecukupan secara materi misalnya, apabila tindakan yang ia lakukan tidak baik, yaitu dengan melakukan pelanggaran 5 pelatihan kemoralan, maka hidupnya mungkin akan berubah total. Ia menjadi orang yang tidak disukai lingkungannya. Ia menjadi orang yang tidak bahagia. Dengan demikian, sudah jelas sekarang bahwa perbuatan seseorang atau karma sangatlah berperan untuk mengkondisikan hidup seseorang menjadi bahagia atau bahkan lebih bahagia, serta mampu menghindari penderitaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.